Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini teman-teman semua khususnya Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Syariah ya, Fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua berkumpul. Sebelum kita masuk dulu, kita mulai dulu dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, karena menunggu Mas Hari, sebelumnya sambil menunggu Mas Hari, Bapak perkenalan saja dulu. Nama yang terpampang di sini, yang di slide kita, mudah-mudahan bisa membaca semua, maksudnya muncul di Google Meet-nya masing-masing. Nama kami Ihsan Hakim. Saya dulunya S1-nya di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengambil jurusan pendidikan agama Islam, atau kalau di UIN namanya Tarbiyah. Yang kedua melanjutkan di Magister Studi Islam, lulus tahun 2020 ya, lulus Covid kata orang. Nah, itu mengambil Magister Manajemen Pendidikan Islam. Asalnya saya itu dari Sumatera Utara, Alhamdulillah sudah berkeluarga, punya seorang istri dan anak, alhamdulillah baru satu. Dan hari ini berdomisili di Jakarta. Saya selama ini kurang lebih 10 tahun di Jogja, dari tahun 2009, pertengahan tahun 2009 sampai berakhir tahun 2021 bulan Juni. Bulan Juli pindah ke Jakarta. Dan sekarang aktif sebagai dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan di STIMIK. STIMIK ini namanya Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Muhammadiyah Jakarta. Jadi itu nama kampusnya. Nah, kemarin saya di WA sama Mas Hari, Pak Ihsan, bisa ngisi nggak? Ini insya Allah nanti anak-anak IMM Syariah akan mengadakan pertemuan lewat Google Meet. Oh, siap, karena jadi kita semua di sini sama. Saya juga kader IMM, saya digembleng di IMM, dan setidaknya sedikit banyaknya IMM telah membentuk saya sebagai pribadi, seperti itu. Jadi kita mulai saja materi kita pada malam hari ini sesuai tema yang di-share oleh Mas Hari, yaitu public speaking. Mudahnya begini, saya memberikan ilustrasi dulu. Public speaking ini adalah berbicara di depan publik. Itu yang paling mudah cara membahasakannya. Di dalam hal public speaking ini, orang yang kita kenal sudah banyak sekarang. YouTuber banyak, ustadz-ustadz banyak, para politisi banyak, para negarawan banyak, para pandito, orang-orang ulama, orang-orang yang itu yang baik-baik ya. Ada juga yang istilahnya selengean, macam-macam, bermacam-macam sekarang. Tapi terlepas daripada kontennya baik dan tidak baik, tapi intinya mereka bisa mempengaruhi orang. Nah, di sini yang perlu kita bahas. Nah, sebelum ke sana begini, teman-teman semua ini adalah IMM Komisariat di UIN. Maka berbahagialah saudara, salah satu dari sekian orang mungkin, anak-anak kampung yang ada di tempat saudara, pertama bisa kuliah,
Yang kedua, bisa berorganisasi. Karena tidak semua anak kuliah itu berorganisasi. Maka mereka-mereka yang sudah ikut di dalam perkuliahan adalah di dalam masyarakat itu adalah bahasa mudahnya diistilahkan orang-orang yang ditakdirkan Allah, diberikan privilege kalau bahasa sekarang anak-anak mudanya, diberikan jalan oleh Allah untuk lebih. Jadi mungkin di antara teman-teman ini dulunya masuk UIN ada karena memang menginginkan fakultas syariah, ada yang sebetulnya sudah mutar kemana-mana, ternyata jodohnya di UIN Sunan Kalijaga. Nah, itu semua adalah hal yang perlu disyukuri. Dan itu sudah berlalu. Nah, sekarang yang perlu kita itu, pilihan yang ada sekarang, dan apa yang telah Allah takdirkan kepada teman-teman saat ini, tinggal lanjutkan saja. Kalau sekarang ada yang semester 1 atau semester 2 atau semester 3 atau semester 4, maka tinggal lanjutkan saja garis yang sudah kita alami. Karena dalam posisi kita sebagai seorang manusia, semua hal apa yang kita inginkan itu langsung terkabul. Tapi satu hal di dalam Islam, ada namanya ilmu. Diistilahkan dengan hikmah. Dalam setiap kejadian, ada pasti hikmah di dalamnya. Mungkin saat ini belum sadar kitanya, tapi mungkin nanti, entah di masa depan, entah kapan itu akan kita sadar. Jadi bersyukurlah saudara masuk di UIN dan mengambil jurusan yang teman-teman buat saat ini. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda secara privilege itu sudah adalah orang-orang terpilih dalam takdir Allah yang bisa berkesempatan kuliah, satu. Yang kedua, kuliah di universitas negeri, maka itu juga perbedaan teman-teman dengan fakultas kampus lain. Dan yang ketiga, masa depan teman di kampus itu adalah salah satu memperlebar, mengambil kekuatan yang ada dalam diri untuk mengembangkan bakat. Satu, kita akan mulai dari slide pertama ini, kekuatan kata-kata. Soekarno merubah bangsanya dengan kata-kata. Nelson Mandela dengan politik apartheidnya di Afrika Selatan merubah bangsanya dengan kata-kata. Dulu orang di Afrika Selatan itu, kalau dia berkulit hitam, itu toiletnya beda, pasarnya beda, sekolahnya beda dengan orang berkulit putih. Dan itu hampir 70 tahun dari zaman penjajahan mereka merdeka, sampai 70 tahun merdeka, mereka masih seperti itu. Tapi Nelson Mandela datang menghapus diskriminasi itu. Dan dia merubah bangsanya memulai dengan kata-kata. Nah, yang ketiga, Rasulullah yang kita cintai, merubah umatnya juga dengan nasihat. Ada sahabat datang meminta solusi, Rasul menasihati. Ada umpamanya sahabat yang mau obat, Rasul memberikan jalan keluar. Sehingga kita mengenal dengan istilah 9 itu yang terkenal. Jadi Rasulullah itu melalui sabdanya, sekarang umur umat Islam sekitar 1440 tahun. Jadi sudah 1,5 abad kurang lebih. Kita masih bisa membaca, oh Rasulullah itu cara minumnya dulu begini. Sholatnya begini. Cara Rasul mengatur masyarakat begini. Cara Rasul menghadapi sahabat-sahabat yang berbeda-beda karakternya itu begini. Nah, itu Rasul di samping kepribadian dan teladannya merubah umatnya dengan kata-kata, yaitu dengan petunjuk Allah maksudnya. Ada juga contoh yang tidak baik yang diabadikan di Al-Quran. Fir'aun pun merubah bangsanya untuk menyembah dirinya pun dengan kata-kata. Nah, dia mungkin memberikan kekayaan kepada para pengikutnya, memberikan akses semua kepada pengikutnya. Sehingga ketika dia mengatakan Rabbiyal A'la, Rabbul A'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Nah, semua manut-manut saja, padahal dia manusia. Nah, itu juga dengan kata-kata. Yang selanjutnya iblis mempengaruhi ayahnya umat manusia atau nenek moyangnya umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dengan melalui kata-kata. Yaitu cuma mengatakan,
Adam, kalau kamu makan buah ini, nanti kamu akan kekal seperti para malaikat. Dipengaruhi. Akhirnya itu yang dilarang dilaksanakan. Itu semua dengan kata-kata. Jadi intinya apa? Seberapa pentingkah kata-kata sehingga bisa merubah suatu bangsa. Ini akan kita lanjutkan dengan slide selanjutnya. Pertama, ibarat itu kiasan ya, atau contoh. Dengan kata, orang bodoh bisa berilmu. Dengan kata, orang miskin bisa sejahtera. Dengan kata, anak petani bisa menjadi terkenal. Dengan kata, kekerasan bisa menjadi lunak. Dengan kata, oh ini salah ketik lagi nih. Kita manusia bisa mempengaruhi orang lain menurut dirimu. Kamu manusia maksudnya di sini mempengaruhi orang lain menurut dirimu. Nah, dengan kata juga, kata-kata bisa menghancurkan, bisa menggelapkan, bisa merusakkan, membuat orang kesepian, terasing, bahkan mati bunuh diri. Artinya kata adalah pilihan. Kita bahas satu-satu. Dengan kata orang bodoh bisa berilmu. Artinya gimana? Dulu kita tidak tahu apa-apa. Yang mengajari kita cara mengucapkan sesuatu di muka bumi ini pertama adalah ibu dan ayah kita. Habis itu keluarga. Mereka lah namanya Madrasatul Ula, sekolah pertama kita, yaitu ibu. Jadi kita tidak tahu apa-apa. Orang bodoh tidak mengetahui apapun. Tapi dengan kata yang diberikan orang tua kita mengetahui. Masuk itu sama masuk TK, SD, SMP, SMA. Nah sekarang teman-teman tiba-tiba masuk syariah. Mungkin beberapa teman sudah mengerti karena dia mungkin alumni pondok pesantren atau madrasah aliyah, sudah paham lah. Tapi mungkin di antara teman-teman ada yang sebetulnya itu latar belakangnya justru SMA negeri atau SMK negeri. Nah, tiba-tiba masuk ke fakultas syariah, menemui suatu dunia yang istilahnya yang belum masuk di pikirannya, tapi tiba-tiba, wah begini toh. Nah, jadi artinya ketika teman sudah masuk semester 1 sampai 4 sekarang ini, atau 3 atau 2, ini semua ketidaktahuan itu memberikan ilmu. Yang kedua, dengan kata juga orang miskin bisa sejahtera. Contoh, kalau kita ingin berubah, tidak ada yang bisa merubah kita kecuali diri kita sendiri dengan meminta petunjuk kepada Allah. Jadi kalau umpamanya seorang tidur aja, generasi rebahan aja di rumah, dan tidak mau ngapa-ngapain, otomatis secara ekonomi dia akan miskin suatu saat. Itu namanya pengangguran tingkat tinggi yang seperti itu. Nah, dengan kata juga anak petani bisa menjadi terkenal. Contohnya siapa? Pak Harto. Itu anak petani beliau itu. Dan banyak menteri-menteri dari negeri ini dulunya adalah anak petani. Tapi menjadi orang-orang besar di kemudian, entah jadi camat lah, entah apa sebagainya. Karena apa? Orang tuanya bisa mendidiknya. Nah, yang penting kamu yakin kepada cita-citamu. Kalau umpamanya kamu satu ini belum berhasil, cari cara lain supaya gigit. Itu kalau ada orang tua sampai ngomong seperti itu anak yang istilahnya energinya cuma satu, itu bisa berkali-kali lipat. Nah, lanjut juga, kekerasan bisa menjadi lunak. Sekeras-kerasnya sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Tapi ketika sudah masuk Islam, kekerasan dia itu atau kerasnya beliau bisa menjadi lunak hatinya sehingga menerima Islam. Beda dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Beda. Tapi Umar bin Khattab, orang yang sangat keras, yang ditakuti oleh siapapun, masuk dia Islam bisa menjadi lunak. Banyak juga kita lihat contoh, dulu mungkin di kampung teman-teman, entah kenalan juga, atau keluarga sendiri mungkin. Dulunya ketika masih muda, ini paman atau Pak D, Pak Le kita itu semua itu, mungkin dia orangnya itu preman itu loh. Tapi ketika sudah berumah tangga, istrinya melahirkan, punya anak, dunia hitam, dunia yang seperti itu ditinggalkan, sehingga berubah ke masjid sekarang rajin, mencari nafkah dengan baik. Nah, itu bisa itu, berubah itu. Nah, sehingga ada preman pensiun seperti itu ya cerita-cerita.
Dan bisa juga dengan kata kita bisa mempengaruhi orang lain. Salah satunya, bagaimana caranya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mempengaruhi teman-teman. Dek, kita ada public speaking nih malam ini. Itu dimulai dengan kata, diberikan informasi dan sebagainya. Tapi di sisi lain, bisa juga menghancurkan. Contoh apa? Kalau ada provokator-provokator politik, sehingga antar anak bangsa, antara orang Islam sesama Islam saling membenci, sehingga bentrok. Habis itu antar sesama anak bangsa, orang suku ini dengan suku A, suku B berantem. Gara-gara juga dikompor-komporin. Seperti itu. Bisa juga menggelapkan manusia dan sebagainya ya. Artinya kata adalah pilihan. Kalau sering banyaknya kita mengeluarkan kata yang baik, maka itu akan berbuah dengan baik. Jangan kebun binatang semua yang keluar. Tadi ketemu dengan teman, udah sekarang ini udah kebiasaan semana-mana. Ngomonglah, maaf kata ya, macam-macam lah itu diomongin. Yang tidak sopan juga dia mah. Anak-anak IMM jangan begitu. Jadi kalau minimal ya bro aja deh. Bro atau Kang, kalau yang umpamanya ke Mas Hari yang lebih tua umpama. Itu lebih-lebih ini daripada mohon maaf kata jancuk dan baca baucuk, cakcuk, cakcuk, cail. Itu nggak usah. Itu nggak usah. Nah, itu nggak baik. Ya. Kita lanjut. Ada tipe orang bicara. Pertama, banyak bicara tapi bodoh. Jadi dia berbicara syariah, tapi sebetulnya dia itu anak fakultas kehutanan. Itu nggak nyambung itu. Umpamanya kita seminar tentang membahas syariah atau fikih. Tiba-tiba yang di depan kita ini adalah orang banyak bicara, tapi tidak tahu tentang ilmu syariat. Itu nggak boleh itu. Jadi di dunia itu ada orang banyak bicara, tapi bodoh. Yang seperti ini lebih baik kita tidak usah memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini. Jadi ada umpamanya, ada seminar kewirausahaan dibuat oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Maka yang pematerinya adalah orang yang usahanya sudah berhasil. Maka diundang dia, kalau di Jogja banyak itu warung-warung SS, warung macam-macam lah sekarang itu. Saya bukan promosi karena saya ingatnya dulu yang itu. Tapi salah satu contoh seperti itu. Jadi yang berhasil yang diundang. Sama juga kalau umpamanya teman-teman berbicara tentang ilmu medsos, bagaimana mengisi konten-konten yang baik oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Syariah UIN. Maka yang diundang adalah orang yang hampir tiap hari yang membuat, mengedit, dan mengisi konten di medsos yang sudah terkenal. Supaya teman-teman kader itu ngerti, oh begini toh caranya. Bagi orang yang sudah. Jadi di dunia ini ada tipe orang, kamu nanti akan ketemu banyak yang itu, banyak bicara tapi bodoh tentang sesuatu hal. Yang kedua, banyak bicara tapi dia sadar dia sedikit ilmu, tapi dia masih memaksakan dirinya. Memang kita tidak mengetahui sesuatu hal tentang hal itu, tidak, kita nggak usah ikut-ikutan lah. Contoh begini ya, ini harus saya sampaikan. Kita ini orang Muhammadiyah. Tiba-tiba ada tokoh dari ormas lain berbicara tentang Muhammadiyah, tentang Kiai Dahlan, menurut pikirannya dia. Padahal fakta sejarah tentang buku-buku sejarah yang ada di Muhammadiyah tidak pernah menceritakan itu. Itu berarti namanya ngarang. Banyak bicara, tapi sedikit pengetahuannya tentang hal itu. Jadi mengatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti ini, padahal tidak betul. Yang bisa dijadikan jadi patokan ketika berbicara tentang Kiai Dahlan, maka lihatlah bagaimana muridnya menceritakan beliau. Karena murid inilah yang menemani beliau. Siapa namanya? Kiai Haji Raden Haji. Itu ada bukunya di toko buku Suara Muhammadiyah Jalan K H Dahlan. Silahkan dibaca bukunya itu.
Haji Raden Hajid menulis. Yang kedua ada muridnya juga yang sangat luar biasa, namanya Kiai Haji Suja. Itulah dua patokan di Muhammadiyah sebagai rujukan berbicara tentang kaidah. Sekarang itu banyak orang mengatakan, oh Muhammadiyah itu begini. Padahal dia tidak tahu apa-apa di dalamnya. Ini kita jangan masuk kategori itu. Yang selanjutnya banyak bicara karena ilmu banyak. Nah ini seperti ahli-ahli tafsir, Profesor Muhammad Quraish Shihab. Nah, itu beliau ahli tafsir, sudah terkenal puluhan tahun. Nah, itu beliau diundang kemana-mana. Karena memang apa? Ilmu beliau banyak. Atau dosen-dosen teman-teman di UIN yang profesor-profesor bidang umpamanya katakanlah filsafat fikih atau umpamanya makosid syariah, dan dia banyak bukunya tentang makosid. Nah, itu berarti beliau banyak bicara beri perkuliahan karena memang banyak ilmunya. Nah, kalau yang ini tidak ada masalah. Yang selanjutnya bicara sedikit karena ilmunya banyak. Ini juga penting ini dipahami tipe orang bicara itu. Jadi dia itu untuk menjaga dirinya supaya jangan berbuat dosa dan membuat orang lain membuat dosa, maka dia lebih banyak diamnya daripada bicara. Nah, ini mungkin sudah masuk ke dalam kategori teman-teman atau orang-orang tua kita yang ahli-ahli hikmah. Gitu ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 jangan ditiru. Tapi nomor 3 dan 4 kita harus berusaha menjadi orang seperti ini. Bagusnya suatu saat di antara teman-teman ini yang fakultas syariah ini ada yang menjadi umpamanya orang ahli-ahli agama yang mengetahui luar dalam, atau minimal lah kayak ulama besar itu dari Damaskus, nama beliau Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, itu kalian mesti tahu itu buku Wahbah, seorang syekh dari Damaskus yang luar biasa. Nah, terus masuk ini. Dari mana orang bisa bicara sampai dia tidak pernah bisa berhenti? Itu dengan 3 hal. 1, gelas kosong yang diisi air, orang yang punya ilmu punya data. Artinya sebelum dia masuk UIN, dia itu tidak tahu apa-apa. Tapi ketika masuk UIN, ada PDF gratis ilmu tentang jurusannya, tentang organisasinya. Dia ambil ilmu itu, sebelumnya dia kosong, tapi dia tekun belajar, dari scroll HP umpamanya 3 jam, dia 2 jam untuk baca buku. Jadi saya masih ingat dulu ketika saya menjadi ketua komisariat IMM, Fakultas Agama Islam di UIN, saya mengatakan begini, IMM itu minimal jumlah bukunya harus sama dengan jumlah bajunya. Jadi teman-teman di rumah kalau jumlah bukunya, jumlah bajunya ada 20, ya minimal koleksi buku 20. Boleh pakai soft file atau boleh yang boleh yang buku langsung, boleh yang Anda mendownload dari PDF. Tapi jangan disimpan di flash disk atau cuma di komputer atau di laptop. Itu sama aja namanya ahli mengumpulkan tapi bukan ahli ilmi. Jadi anak IMM itu kuat pengetahuannya, kuat intelektualnya. Salah satunya adalah bukan membaca WA saja atau umpamanya bucin, budak cinta sama orang lain, bukan. Nah, jadi harus dirubah. Jadi ketika teman-teman masuk berorganisasi itu, public speaking itu, nanti sebelum ke sana kita ngerti dulu nih jalan-jalannya. Pertama itu tadi, orang punya ilmu, punya data. Maka dia akan bercerita. Yang kedua, pengalaman hidup. Dia bercerita tanpa menggurui. Ini banyak itu dosen-dosenmu. Dulu ketika saya kuliah S3 di luar negeri. Dulu ketika saya begini-begini. Itu mesti bercerita, ngalir aja. Kita yang dengarkan itu luar biasa mendengar. Kita dengarkan itu. Jadi public speaking itu jangan diartikan berkuar-kuar. Oh, merdeka. Bukan itu saja. Tapi apa? Intinya itu satu. Bisa tidak dengan lidah dan kata-katamu orang lain itu bisa mendengarkan dan mau mendengarkan.
mau mendengarkan itulah pintu pertama untuk bisa mempengaruhi manusia. Yang terakhir ini, yang nomor 3, ini adalah yang tidak boleh dicontoh. Bersilat lidah, menghasut. Sekarang kita terjajahnya, padahal nggak betul juga. Sekarang kita teraniaya, tapi nggak betul juga. Nah, ini kamu harus bisa memilah-milah itu. Nah, berbeda umpamanya kalian sudah punya kajian. Contoh, tiba-tiba pemerintah membuat suatu keputusan yang berakibat kepada kehidupan orang banyak. Contoh sekarang kemarin kasus di Wadas itu. Tiba-tiba polisi datang ke sana, hampir ratusan itu. Nah, itu memang harus. Karena kita secara keintelektualan itu nggak cocok tuh ini. Yang namanya polisi itu mengayomi negara, mengayomi rakyatnya, mengayomi aset. Jadi jangan jangan juga anak IMM itu tidak mau tahu tentang hal seperti itu. Harus tahu. Jadi itulah nanti di komisariat itu ada namanya bidang hikmah. Bidang hikmah itu bekerja sama dengan bidang keilmuan, itu namanya nanti mengundang orang membahas kajian itu. Oh, apa sih persoalannya? Oh, begini. Fakta di lapangan begini, fakta yang diputarbalikkan seperti ini. Maka solusinya seperti ini. Baru bagaimana untuk mendampingi mereka. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut, jenis public speaking itu apa saja? Pertama, pidato. Ini termasuk di depan kelas, di depan RT, di depan apapun. Itu termasuk istilah itu pidato. Tapi kesan pidato itu lebih kepada yang lebih serius. Ada mic, ada podium. Nah, itu pidato itu. Kalau ceramah, nomor 2 ini, nomor 2, jenis yang kedua, dia itu ceramah saja, bicara saja, tanpa mic, salah ngomong. Tanpa podium, dia bisa lepas saja. Duduk juga, dia nggak ada masalah. Nah, itu seperti panggung-panggung seni atau panggung di pondok pesantren, kalau kita lihat itu kan pada duduk semua, dan dia ceramah ngalir. Nah, ini jenis public speaking itu. Dan yang ketiga, bercerita. Bercerita ini sekarang dari tahun, kalau saya tidak salah itu dari tahun 2015 ke atas, itu stand up comedy adalah salah satu aliran dari public speaking. Sehingga orang menceritakan tentang konten cuma sekitar 5 menit dan dia dibayar gaji tinggi. Intinya dia bisa buat orang ketawa. Nah, itu sekarang stand up seperti itu. Itu juga namanya public speaking. Karena nggak semua orang nyari bahan, nyari konten, nyari isi, dan meyakinkan yang dia sampaikan kepada orang lain. Nggak semua orang itu bisa. Nah, baru kita lanjut. Ada ini dari sudut pandang Al-Quran ya. Menurut Profesor Quraish Shihab, karena kita anak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah orang Muhammadiyah dalam pengertian kita adalah orang beragama Islam. Jadi patokan kita juga jangan lupa ke sana. Pertama, ada namanya qaulan ma'rufan. Perkataan yang baik. Jadi bagaimana seorang anak kepada ayah. Manggilnya apa? Ayah. Itu perkataan, ya saya gini. Atau kepada paman, atau kepada Pak RT, Pak Kaum, atau Ustadz. Nah, yang kedua, qaulan sadidan, yaitu perkataan yang tegas dan benar. To the point saja. Jadi, di teman-teman ini ada, kalau teman-teman ngelihat di YouTube, orang itu ceramah itu, kalau yang ustadz-ustadz itu macam-macam karakternya. Ada yang langsung to the point, ada dulu mutar, dulu ketawa dulu, baru serius. Ada yang dari awal sampai akhir, ketawa mulu. Nah, yang ini ada namanya qaulan sadidan. Itu kita pergunakan yang to the point saja. Contoh Anda Fakultas Syariah nih, ditanya orang, bagaimana hukum orang ketika perkawinan tapi belum selesai dengan suaminya yang pertama? Nah, kamu langsung mengatakan, kamu nggak boleh muter-muter, langsung aja. Menurut begini, menurut hadis ini, menurut ayat ini, dan menurut pendapat ulama ini,
maka begini, begini, begini. Itu kamu harus tegas itu ngomong itu. Karena orang butuh kepastian. Nah, itulah namanya kamu harus qaulan sadidan, itu penting di situ. Salah satu contohnya. Yang kedua, qaulan lainan. Perkataan yang lemah lembut, yaitu keramahan. Nah, umpamanya kamu bertamu dan sebagainya, itu keramahan, lemah lembut. Gimana caranya? Orang itu ketika kita panggil aja sudah senang duluan. Ya Allah, cah bagus ini, kalau gitu ya. Kapan datang? Nah, anak saya yang tampan ini, kalau orang tua ngomong begitu ke anaknya yang laki, wah, anaknya itu disuruh beli minyak goreng aja langsung berangkat itu. Langsung berangkat itu, kecuali yang malas ya. Tuh. Yang keempat, qaulan maisuran, yaitu perkataan yang mudah dicerna. Contoh, begini ya, Bapak nih, orang dari Sumatera, ceramah yang audiensnya wong Jowo. Saya tidak bisa bahasa Jawa, maka lebih bagus lagi kalau ada ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang bisa bahasa kaumnya menerangkan sesuatu hal itu. Itu lebih mengena. Sama juga kalau umpamanya dari teman-teman yang dari umpamanya dia lahir di Jawa dan ceramah di suku Bapak di Mandailing di Sumatera Utara, itu mungkin orang yang suku Mandailing asli yang lahiran dari sana, ngerti dari sana bahasanya, itu lebih pas menerangkan hal ini. Nah, jadi mudah dicerna. Jadi orang Sunda, maka ustadznya bicara Sunda. Tapi Pak, kan itu namanya kan rasis. Enggak, maksudnya itu untuk mengertinya, itu salah satu contoh maksud saya. Boleh saja orang umpamanya kayak Pak Haidar Nasir nih, Profesor Haidar Nasir, itu ceramah di mana-mana, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jogja dan sebagainya, itu pakai bahasa Indonesia. Padahal beliau orang Sunda. Nah, itu nggak ada masalah. Maksud Bapak, salah satu contoh saja. Jadi orang kampung kita itu, atau di mana kita tempat asalnya, itu lebih mudah mencerna. Yang selanjutnya ada namanya qaulan balighon, yaitu perkataan yang bekas pada jiwa. Efektif. Contoh ya, Pak, saya ini kok malas ya kuliah. Itu kamu nggak usah muter-muter, langsung aja, maksudnya bukan muter-muter. Kamu bawa dulu dia, iring dulu. Kenapa malas? Apa kiriman belum datang? Sabar saja dulu, mungkin bisa saja 2 atau 3 hari ini kamu minjam ke orang lain. Nanti ketika datang kiriman baru kembalikan. Nah, itu kalau sudah kuliah di Jogja ya. Ini kan masih seringnya online terus. Nah, maksudnya itulah efektifnya begitu, kata-kata itu. Jadi langsung solusi. Nah, jadi membekas ke jiwanya langsung. Termasuk ketika ada orang bertanya, Pak, saya ini pusing beragama Islam. Kenapa? Ketika saya lihat YouTube, semua ulama atau ustadz itu beda-beda pendapatnya. Ini gimana solusinya bagi saya? Nah, gitu. Nah, seorang ustadz harus ngerti nih, solusi yang terbaik bagi orang seperti ini apa. Kamu harus nanya di bagian mana yang kamu yang tidak mengerti. Oh, ustadz yang sana memakai alasannya begini. Ustadz yang satunya memakai alasannya begini. Sekarang tinggal kamu memilih di antara dua hal itu, yang mana kamu pilih. Nah, yang keenam, qaulan kariman, itu perkataan yang mulia. Yaitu ketika kita memanggil orang tua kita. Apalagi orang tua kita umpamanya besok sudah sepuh, sudah tua. Nah, kita itu udah nggak pantas. Kalau bicara itu intonasinya itu tinggi, itu udah nggak pantas. Dan memang dari awal juga nggak pantas. Jadi ke orang tua itu omongannya harus baik. Lanjut, qaulan sakilan yang penuh makna, yaitu filosof atau ahli hikmah. Tiba-tiba kamu dapat quote nih di TikTok atau di Instagram nih atau di Facebook. Hidup hanya sementara. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Nah, orang kaya mati, orang miskin mati.
jangan lupa beramal. Nah, itu kadang-kadang begitu, ada yang seperti itu. Itu salah satu quote-quote orang yang biasa ya. Tapi ada juga ahli hikmah mengatakan, tandanya Allah mencintai seorang hamba, dia coba hamba itu supaya hamba itu berdoa kepadanya. Itu ahli hikmah sering mengatakan begitu itu. Jadi kalau teman-teman semua masih sering berdoa kepada Allah, itu tandanya Allah itu tidak melupakan dirimu kepadanya. Artinya apa? Kita ini masih butuh Allah, dan Allah pun memberikan itu supaya kita sering berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Itu penting, harus dipahami itu ya. Nah, ahli-ahli hikmah itu para ahli-ahli sufi, ahli tasawuf. Dunia ini hanyalah tempat seperti pengembara di bawah pohon yang rindang. Tidak berlama-lama, tiba-tiba dia akan pergi kembali, meneruskan perjalanan. Nah, itu seperti itulah. Yang kedelapan, ahsanu qaulan, perkataan yang terbaik. Itu mengajak kepada iman. Itu nanti ayatnya selanjutnya ya. Selanjutnya qaulan aziman, yaitu perkataan yang mengandung dosa besar. Sebagaimana perkataan Fir'aun, saya ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Perkataan Qabil kepada saudaranya Habil. Nah, macam-macam itulah. Itu nggak usah ditiru. Atau perkataan orang-orang kafir. Atau orang-orang yang istilahnya ketika diseru kepada keimanan, tapi menantang dengan cara yang kasar. Itu tidak usah kita ini ya. Itu contohnya qaulun aziman. Yang terakhir slide selanjutnya ini, waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim. Fussilat ayat 33. Jadi inilah perkataan yang paling baik itu ini. Anak muslim. Kamu itu harus bangga sebagai seorang muslim. Harus bangga. Nah, kita lanjut. Ketika kamu sudah bisa pandai bicara di depan orang, dan macam-macam profesi yang dijadikan ketika public speaking. Pertama MC, pembawa acara. Nah, MC itu adalah bagian kecil daripada event organizer. Jadi suatu saat kalau kamu punya bisnis, ini event organizer ini cocok ini. Ada orang butuh MC, kamu menyediakan. Nanti kamu potong bagianmu, sisanya untuk yang MC-nya. Tapi yang nyari tempat, nyari lowongannya kamu. Sekaligus kamu juga punya fotografer. Ketika acara nikahan, mantenan, macam-macam lah. Nah, kamu ada. Ada namanya juga pembacaan kitab suci, bukan pembaca kitab suci ya. Jadi membaca Al-Quran. Nah, ini kamu juga punya jaringan. Ustadz bisa mengisi di acara saya nggak, di event organizer saya? Nah, itu banyak sekarang dilakukan oleh orang-orang ya. Selanjutnya, kalau ketika kamu sudah pandai berbicara dalam pengertian tidak ada takutnya menyampaikan gagasanmu, outbound itu penting loh. Contoh ya, ketika ada umpamanya acara komisariat atau ada acara cabang, daerah, dan sebagainya, itu outbound itu penting. Nah, kita melihat ya, orang outbound itu mesti yang pandai bicara. Nah, mengarahkan permainan, dia memberikan yang terbaik. Oh gini. Nah, sekarang bagi kelompok 3, bagi kelompok 2. Itu ketika profesi yang sudah speaking itu. Jadi jangan dikira cuma pidato saja, itu enggak. Ceramah aja, enggak. Outbound itu ya, saya cerita saja sama teman-teman. Saya masih ingat dulu, saya juga sebelum saya pernah ngajar istilahnya musyrif di Muallimin, saya pernah ngajar di MTS Muhammadiyah. Jadi setiap sekolah-sekolah Muhammadiyah itu butuh namanya acara outbound. Persoalannya satu, kita itu kekurangan tim. Tim outbound itu kekurangan. Sehingga pangsa pasar itu dilihatlah oleh teman-teman Hizbul Waton, teman-teman dari HW. Nah,
anak-anak IMM nih, itu ikut nimbrung dong, ikut nimbrung. Supaya nanti ketika sudah lulus, itu kamu sudah punya pengetahuan, kalau itu memang berbakat kamu di situ, kamu tinggal melanjutkan saja. Pak, saya punya ini lembaga outbound. Kalau butuh perusahaan atau sekolah Bapak atau pesantren Bapak, kami siap. Oh, kamu punya permainan macam-macam. Yang penting orang happy, pagi-pagi semua gerak, sehat. Itu penting itu. Nah, inilah peluang-peluang kalau ketakutanmu untuk berbicara itu sudah kamu lewati. Yang ketiga, stand up. Ini stand up ini sekarang orang banyak. Ada kontennya yang kadang ya lebay, ada kontennya bagus. Nah, tergantung itu aja, tergantung materi dan kecenderungan tiap manusia. Ini sekarang Anda harus tahu. Yang paling mahal di Indonesia itu Cak Lontong ya. Dia cuma bicara 10 menit, tapi dibayar luar biasa. Sebelumnya Raditya Dika. Nah, inilah salah satu contoh ketika kamu menguasai public speaking. Nah, yang selanjutnya, pengiring nikahan. Atau menjadi, kalau di Jawa kan ada namanya MC atau umpamanya perwakilan dari pihak mempelai laki, pihak mempelai perempuan. Itu harus bicara itu. Nah, itu dibayar loh, nggak ada yang gratis itu. Sama, di suku-suku lain juga sama. Itu profesi kalau sudah membuat bisa public speaking. Nah, yang terakhir yang ke ini, kita udah tahu semua, menjadi dai, ulama, pendeta di agama lain atau agama lain lah. Karena dia mengurusi 3 hal. Kadang dimintain untuk ketika ada acara akikah, ada nikahan, ini yang paling sering. Yang ketiga kematian, harus memberikan kata-kata taksiah. Nah, itu ulama-ulama itu, makanya mereka santai saja kalau bicara. Nah, yang terakhir politisi. Karena orang-orang politisi kalau tidak ada ngomongnya, nah mereka mau janji apa? Tak mungkin mereka ketik di Word terus dikirim kan? Enggak. Mereka harus berbicara. Walaupun mungkin beberapa politisi banyak bohongnya daripada benarnya. Kalau bisa surga juga mau dijual sama dia. Kalau bisa. Ini slide ke-10 ini. Sekarang kita bahas bagaimana cara menghilangkan kecanggungan. Ini saya cerita pribadi saya dulu. Saya berani berpidato itu mulainya kelas 5 SD. Gara-gara ada di kampung kami madrasah. Madrasah itu di akhir pekan, yaitu di hari Sabtu sore, habis sholat asar, ada namanya muhadaroh. Muhadaroh ini itu ada nanti pembawa acara, baca suci Al-Quran, ada yang ajan, ada yang nyanyi, ada yang puisi, ada yang pidato. Nah, maka awal pertama itu keringat dingin luar biasa itu, keringat itu bercucuran. Padahal nggak kerja, keringatan. Sesudah itu sudah mulai percaya nih, karena udah sekali tampil. Masuk saya sanawiyah. Di sanawiyah tetap juga ternyata tetap ada muhadaroh, lanjut. Baru masuk itu ikut IPM, saya di Aliyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, di IPM, pada masa itu, saya diajarin bagaimana namanya TCTM zaman saya. TCTM itu apa? Training Center Taruna Melati. Itu IPM dulu namanya itu IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, itu diasah itu bagaimana sidang komisi A, komisi B, komisi C. Tiba-tiba nanti senior itu kita melihatnya ribut. Kok mereka ribut ya? Wah, kita penasaran. Dari sanalah kita belajar secara tidak langsung. Instruksi pimpinan sidang, menurut saya pasal 1 harus seperti ini. Wah, itu keren itu. Dan itu kamu nanti ketika di MM pun kamu akan diajarin seperti itu. Namanya manajemen forum. Kapan ada yang menjadi orang yang pembicara penokok pertama, habis itu ada penguat, yang ketiga ada namanya membumi hanguskan. Jadi membumi hanguskan alasan-alasan itu. Jadi cerita hal inilah sehingga saat ini pun alhamdulillah saya masih dipercaya juga untuk khutbah di masjid dan sebagainya.
Kalau dulu di MTS saya itu juga ngisi khutbah di sana. Pak Sari tahu dan di masjid yang lain juga. Itu semua adalah berani Anda berbicara. Yang penting berbicara di hadapan orang itu Anda masuk nomor 2 ini, isi kepala, yaitu ada konten yang ingin disampaikan. Jadi contoh, Anda ingin berbicara generasi milenial. Maka yang harus Anda cari cek datanya, pertama, apa yang dikatakan kategori anak milenial dan apa bedanya dengan baby boomer. Yang kedua, bagaimana kecenderungan anak milenial dalam memilih sesuatu. Yang penting dapat banyak, nggak ribet. Yang ketiga apa? Kalau bisa cepat kaya raya tanpa kerja capek. Nah, kalau ketiga bisa membuat aplikasi yang seluruh dunia memakai. Nah, itu kan milenial begitu tuh. Nah, orang milenial apalagi, nah, dia tidak mau akan jadi. Dulu kan kita ke zaman SD tanya, pengen jadi apa? Polisi, dokter, sekarang enggak. Ada orang pengen jadi YouTuber, jadi ulama terkenal, jadi macam-macam lah. Jadi sebelum mengisi sesuatu, isi dulu kepala kita. Isi dulu dengan ilmu, isi dengan data. Baru beranilah bicara. Itu nomor 3. Mulailah. Segala sesuatu harus dimulai dengan langkah pertama. Karena baru bisa kita menusuri jalan. Kalau kamu aja di kamar aja tiap hari. Tak pernah ngomong dengan siapapun. Cuma makan, minum, buang air besar. Habis itu tidur lagi. Ya udah. Habis itu main HP, tidur, main HP, tidur. Nah itu udahlah, udah. Makanya berorganisasi itu salah satunya itu. Jadi ada memang orang kecenderungannya tidak banyak bicara, tapi kalau ketika dia bicara, dia memang berbobot. Nah, ilustrasi yang kedua, kau tidak akan mengerti manis dan pahitnya sesuatu, makanan, kalau kau tidak memakannya. Sama juga, kalau kamu sudah tampil ke depan, berbicara di depan orang banyak, dan kamu keringatan, itu adalah hal yang paling baik, itu baik itu. Artinya apa? Kamu sudah mendobrak pintu pertama. Tinggal lanjut. Tinggal lanjut. Habis itu nanti biasa saja itu. Nah, lanjut. Kadar IMM dalam kata-kata dalam pengertian. Kalau teman-teman pandai mengolah kata dari ilmu dan pengalaman yang Anda punya. Dari buku yang Anda baca. Dari ceramah atau omongan senior yang Anda dengar. Atau pemateri-pemateri yang sudah disediakan oleh IMM Komisariat. Artinya apa? Besok Anda akan jadi pemimpin. Besok Anda akan jadi pemimpin. Apa bedanya berjiwa pemimpin dengan yang tidak? Satu. Berjiwa pemimpin itu adalah orang yang bisa mengambil keputusan. Kamu bisa mengambil keputusan dengan apa yang kamu lakukan. Dulu saya masih ada itu teman-teman. Saya itu masuk Fakultas Agama Islam dulu itu karena kepaksa. Nah, ini orang seperti ini orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Ya udahlah, Bang, udah takdir, udah seperti ini. Sehingga ya udah, lulus juga nggak jadi apa-apa juga dia. Nah, maka jadi pemimpin itu beda mentalnya. Kalau kamu sudah berani public, sudah berani speak, itu beda mentalnya sama orang yang hanya paling penting itu kamu itu melawan ketakutan yang ada dalam dirimu sendiri, bukan ke orang lain. Dan ingat ya, tiap diri kita punya ciri khas tersendiri. Nggak bisa tiba-tiba contoh umpamanya, saya meniru-niru suaranya Zainuddin, MZ, Agim, Gus Baha, terus enggak, saya ya saya. Sama juga dengan teman-teman. Teman itu ya teman-teman itu sendiri. Maka biarkanlah dirimu ditempa,
Biarkanlah dirimu diasah sehingga engkau menjadi dirimu sendiri. Tapi sebelum ke sana, hal yang paling penting adalah kau harus berani melangkah. Itu yang paling penting. Lanjut, memimpin itu adalah seni mempengaruhi manusia. Bagaimana gagasan yang dalam pikiranmu, kau pengaruhi orang lain. IMM itu mendidik manusia. IMM memimpin manusia. IMM mempengaruhi manusia. Masih kita ada namanya trilogi itu kan. Dan kita harus memahami hal itu. Dan tujuan IMM itu kita harus tahu. Menjadi cendekiawan muslim. Jadi orang yang cendekia, apa bedanya dengan cendekiawan umum? Oh beda. Cendekiawan muslim itu pertama setiap langkah dan geraknya dia harus mengetahui ridho enggak Tuhan saya melakukan ini. Itu satu. Yang kedua, cendekiawan muslim itu punya tanggung jawab peradaban. Pertanyaannya, siapa sekarang memimpin negara di dunia? Negeri Barat, Amerika dan Rusia. Yang hari ini seharusnya jadi perang nggak jadi. Kalau mereka perang, udah itu. Kiamat kita. Dan pengertian bom-bomnya itu luar biasa. Nah, itulah maksudnya, kembali ke tadi, anak yang itu besok akan jadi pemimpin. Memimpin itu adalah seni mempengaruhi manusia. Cara terefektif mempengaruhi manusia adalah lewat kata. Ingat itu. Lewat speak, lewat bicara. Terus yang ketiga, Muhammadiyah saat ini butuh kader untuk menyampaikan narasi. Seolah-olah apa, ulama-ulama kita itu nggak ada, karena di YouTube nggak ada yang nyantol. Padahal di pimpinan daerah Muhammadiyah itu ada namanya Majelis Tabligh dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Itu nggak pernah muncul. Seluruh Indonesia kita mempunyai namanya 520 PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah. 500 saja bicara, karena apa? Sekarang nggak ada yang mau bicara. Akhirnya yang kita lihat sekarang, kalau nggak teman-teman Aswaja, mesti Salafi, yang berantem terus hari-hari. Nah, itulah mulainya anak-anak syariah ini menata diri, kalau ingin dirimu menjadi alim, ulama, mulai tangga keulamaan itu harus kamu ini. Enggak bang, besok saya jadi profesional saja. Oke, tangga ke profesional itu harus kamu buat. Enggak bang, saya sambil syariah, saya pengen jadi pengusaha. Oke, tangga pengusaha itu harus kamu lakukan. Enggak bang, saya ingin jadi politisi. Oke, apa yang harus kamu persiapkan? Semester 3 kamu jadi apa di komisariat? Semester 5 ngapain? Semester 7 ngapain? Lulus kamu sarjana, kamu harus sudah tahu. Jadi begini tuh cara ngecek orang itu. Kamu 4 tahun ke depan, itu kamu udah tahu kamu mau ngapain. Itu yang paling penting. Wah itu kan bang masih lama. Ingat ya, orang yang tidak punya tujuan hidup adalah orang yang akan diombang-ambingkan oleh pengaruh dan cita-cita orang lain. Jadi orang lain yang ngatur-ngatur kamu. Karena kamu aja nggak tahu kamu itu mau ngapain, itu nggak tahu. Yang kedua, sekarang kita itu sudah 1900 tahun umur Muhammadiyah. Ingat ya, 100 tahun ditambah 9. Kita itu punya sejarah panjang. Hanya saja tidak ada yang sekarang mau cerita. Kamu datanglah ke rantingmu, nanya, observasi ke tokoh-tokoh Muhammadiyah, komisariat, Mas Hari, bawa teman-teman ke SM, buat surat. Bawa ke ini, silaturahmi ke tempat-tempat Museum Muhammadiyah. Ada satu rombongan naik motoran itu dari UIN ke Museum Muhammadiyah. Ada. Sehingga di YouTube sekarang, kebanyakan orang lain yang ngisi. Kita besar, tapi kerdil. Kenapa kerdil? Karena kita tidak tahu kita mau ngapain. Sehingga saya itu senang kalau ada undangan itu dari anak-anak pemuda Muhammadiyah, anak IMM itu. Saya itu senang banget itu kalau ngisi. Karena gini loh, kita ini Muhammadiyah ini secara narasi sekarang itu nomor sekian.
Dan kita butuh narator. Kita butuh yang speak. Nah, itu tadi sudah saya contohkan itu beberapa hal. Menceritakan ulama, pendiri ranting, menceritakan ustadz-ustadz ibtidaiyah, ibu-ibu TKA Aisyah, panti asuhan di tempatmu. Padahal mereka sudah puluhan tahun mengelola umat. Tapi nggak dianggap tuh, nggak dianggap. Karena apa? Tidak ada yang bercerita. Organisasinya kita seperti apa? Manajemennya, kapan Muhammadiyah datang ke kampungmu? Kapan Muhammadiyah berdiri di tempatmu? Itu aja sudah jadi konten loh 5 menit. Dan ingat satu hal, Muhammadiyah di samping dia membina umat, dia menciptakan lapangan pekerjaan. Ini nomor 4 ini. Contohnya apa, Pak? Kalau kamu lihat kampus-kampus Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, itu butuh karyawan. Satu karyawan membutuhi berapa orang? Katakanlah istri 1, anak 2 atau 3. Berarti ada 4. Kalau ada 100 pegawai di situ, kali 4 berapa tuh? Jadi yang bergantung kepada satu amal usaha Muhammadiyah sudah 400 manusia. Dan itu kita dianggap tidak ada. Nah, dari itu ya. Kita adalah organisasi terbesar. Nah, teman-teman ormas lain mengatakan seperti itu. Terserah ormasnya apapun. Sehingga sekarang ini ada kemunculan dari generasi muda, kita ini kerdil. Gara-gara kita tidak menang di politik macam-macam. Tapi ingat satu hal, potensi kita sudah 109 tahun. Tidak ada narator, kita kurang narator. Yang kelima, figur kita harus banyak mengisi dalam ruang maya maupun nyata. Sekarang siapa yang paling terkenal di YouTube? Kamu cek aja, nggak usah kita jawab. Kamu udah tahu siapa-siapa orangnya. Pertanyaannya, dari sekian orang itu, siapa saja yang terkenal? Walaupun memang keterkenalan tidak menjamin semuanya ya. Tapi maksud saya harus ada yang menceritakan. Ihsan juga nggak terkenal kok. Enggak, saya nggak terkenal kok. Dan saya nggak pengen terkenal juga. Yang ingin saya katakan, hei kawan-kawan, hei teman-teman. Ini loh, kita ini orang besar. Kita ini mengkerait peradaban. Jangan lupa itu. Satu-satunya ulama di tanah Jawa. Cara melawan Belanda yang paling efektif. Bukan mengangkat senjata, tapi dia pakai ilmu orang Belanda untuk menghajar Belanda. Itulah Kiai Dahlan. PKU yang paling lama berdiri di muka bumi ini di Indonesia ini yaitu PKU Jalan Keadilan itu. Daripada umat pergi ke dukun, ke pohon-pohon, kalau sakit apa-apa setan, apa-apa jin. Lebih baik dia apa? Dia panggil dokter Belanda, disuruh di klinik Muhammadiyah untuk memberikan kesehatan. Itu luar biasa loh di zaman itu. Nah, itu di zaman itu. Sekarang gimana? Gimana caranya setiap pimpinan daerah Muhammadiyah memiliki pertama minimal 2 pondok pesantren Muhammadiyah. Supaya kita ini jangan kehilangan ulama nih. Yang ketiga apa? Rumah sakit. Yang keempat, universitas. Itu harus ada di jiwamu itu. Jadi anak-anak UIN, Fakultas Syariah, itu besok 4 tahun lulus dari UIN, itu mau ngapain itu sudah paham. Nah, itulah public speak yang harus kamu ceritakan ke orang lain, bahwa kehidupan ini penting dimulai dan kamu harus punya cita-cita. Jadi walaupun public speaking umpamanya materinya sampai 5 kali dibuat komisariat, kalau kamu tidak tahu tujuan hidupmu, sama aja semua. Gak ada gunanya ya. Artinya maksud saya tidak terlalu banyak efektifnya materi itu kepada diri. Ketiga, silakan bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Pak Ihsan atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon izin guys, saya ambil alih. Tadi kan dibuka Mas Bima, saya ambil alih karena selaku moderator.
Oke, baik teman-teman, silahkan yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau menuliskan di chat. Mumpung masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Ya, silahkan Mas Muhammad Zaki Hibatullah. Langsung open mic saja. Izin bertanya, Nggi. Silakan Mas Zaki. Monggo. Tanya soal teknikal aja ya, teknis. Kan biasanya kalau orang-orang bicara ada yang sifatnya itu biasanya tekstual gitu kan, kayak saya seperti tekstual karena basicnya biasanya apa namanya untuk membaca puisi dan sebagainya. Jadi lebih tekstual untuk biar bisa mengkondisikan keadaan itu membawa audiens biar bisa lebih teratur itu seperti apa. Karena kalau saya misalnya karena terlalu tekstualis, kadang-kadang kalau ada ke distract orang ngomong tiba-tiba nyeletuk itu langsung buyar dan sebagainya itu. Kalau saya mungkin bisa kalau mungkin ada tipsnya bagaimana untuk bisa mengatasi hal itu. Terima kasih. Masukan saja Mas Zaki ya, Mas Zaki. Pertama, satu hal yang harus dipahami, contoh Mas Zaki tadi membaca puisi ya, itu sekarang kita butuh orang-orang yang bisa membaca puisi dengan menjiwai setiap kata yang diucapkan. Dan kita memang puisi itu ada yang nuansanya lucu, ada yang nuansanya serius, ada nuansa tenang tapi menohok. Kalau bagi saya, tidak usah terpengaruh kepada audiens. Karena apa? Semakin kita memikirkan hal yang di luar yang seharusnya tidak harus kita pikirkan, itu terbanyak porsir ke sana, Mas Zaki. Maka lebih bagusnya bagaimana? Mengamankan itu, ada kalau umpamanya baca puisi itu, pakai saja hentakan, pak, gitu. Nah, dalam pengertian dari awal. Jadi penting ya, di menit pertama itu penting. Ini saya lupa tadi membuat di slide. Jadi menit pertama sampai ketiga itu sangat penting. Itu sangat penting bagi para pemula, kecuali bagi mereka yang sudah terkenal. Nah, seperti Ustadz Abdul Somad, belum aja dia di panggung, orang udah pada mau mendengarkan terus. Nah, bagi kita yang baru-baru ini, bagaimana? Yaitu tadi, jangan terlalu terpengaruh dengan apapun di sekeliling. Maju saja. Jadi gini, kesempurnaan di depan itu bukan tujuan. Ingat itu ya. Kita harus ingat itu. Kesempurnaan di depan audiens itu bukan tujuan. Tujuan terpenting adalah gimana performance saya bulan ini lebih baik dari kemarin. Dari intonasi bicara. Kalau puisi ya, kalau ceramah, itu kamu semakin banyak isi, ini kok lupa ya materi ini. Enggak apa-apa, lanjut saja. Jadi lanjut saja ya. Karena itu akan terasa nanti Mas Zaki, akan terasa. Kalau tips dari Bapak begitu, pertama tidak usah terlalu memikirkan audiens dalam pengertian reaksi mereka. Yang penting menit pertama, kedua, dan ketiga itu kamu sudah yakin kepada apa yang ingin kamu sampaikan. Yang kedua, jam terbang itu penting. Jam terbang itu penting. Jadi kalau kamu merasa, wah ini saya kok performanya itu tadi kok jelek ya, itu jangan membuat down, lanjut saja. Karena ingat ya, teman-teman kita sekarang itu yang terkenal pun adalah mereka sudah mungkin di puncak 10.000 kali lipat. Artinya 10.000 kali manggung. Maka kita yang lihat yang itu.
Jadi intinya tetap aja lanjut, dan kita itu dengan sendirinya nanti itu di pengalaman akan tahu. Oh, maunya orang begini. Itu akan tahu kok, akan tahu. Karena seorang itu terasah nanti kalau sudah dia sering berhadapan dengan audiensnya. Kalau umpamanya satu kali cuma seminggu, habis itu libur 2 bulan, wah itu nggak bisa. Atau bisa juga di hadapan teman-teman yang dipercaya dulu saja, atau di kamar sendiri bicara ngomong, kamar mandi, nggak masalah itu, mau ngomong aja. Orang ngomong gila terserah, nggak ada masalah. Penting itu. Nah itu Mas Jaki mungkin itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak. Sudah biasa ngomong sendiri Pak. Nah, ya. Saya juga sama kok. Dari dulu sampai saat ini sama kok. Jadi contoh ya ini sebelum sini. Contoh, pernah 1, 2 kali apa 3 kali itu materi khutbah itu ketinggal di rumah. Tiba-tiba apa yang terpikirkan bagi saya? Cuma 2 senjata paling ampuh. Apa ayat yang paling saya hafal dan paling berbekas? Itu saya paling ingat itu wal asri. Habis itu nanti saya kaitkan dengan yang lain. 15 menit Mas, itu rampung kok. Membahas 3 ayat. Tanpa teks. Itu karena apa? Karena saya sudah khutbah dari kelas 2 aliyah. Sama juga umpamanya khutbah kedua, itu nggak boleh pakai kertas kalau orang yang sudah jam terbangnya tinggi. Apain kamu lagi? Allah maghfir lahu warham apa? Allah maghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Nah, jadi yang penting itu saja bagi Bapak, lanjut saja Mas Jaki. Di hadapan teman, silahkan Anda speak. Saya butuh waktunya. Berani saja, tidak masalah. Ada yang satu keren itu, saya masih ingat itu. Ada satu senior kita dulu di Jogja. Itu anak-anak IMM, itu dibawa. Jadi ya, bagusnya ini, Mas Hari, acara ini, bawa anak-anak UIN ke depan pintu gerbang UIN. Habis itu suruh ngomong satu-satu. Mau ngomong apapun terserah. Itu nanti baru 5 menit kehausan, terserah, nggak ada masalah. Tapi ingat, satu hal yang pernah dilakukan oleh senior itu, sampai kapanpun akan diingat oleh kader. Dan itu dia akan berani. Karena apa? Temannya akan ngelihat, orang yang dia pengen tembak untuk dia cintai, udah ngelihat. Nah, yang lebih mengerikan itu, pernah itu di 0 km di Malioboro itu. Ngomong dia pun orang. Orang ngomong gila, terserah, nggak ada masalah. Jadi dia yang puisi, dia berpuisi di sana. Dia yang pantomim di sana. Dia yang berorasi di sana. Dan ada juga yang ceramah agama di sana. Bapak-bapak, mudah-mudahan sehat, rezekinya lancar, motornya api, nah gitu itu macam-macam itu. Itu pernah itu berlaku itu anak IMM itu buat begitu. Nah, karena kita tidak akan tahu dari sekian peserta ini ada 27 ini sekarang. Karena mereka harus melawan ketakutan itu ya, harus melawan ketakutan itu. Jadi untuk melawan ketakutan lebih baik nyebur aja, nyebur. Caranya salah satunya begitu ya. Silahkan di depan pintu gerbang UIN bicara. Nah, itu keren itu. Nah, monggo Mas Ari untuk penanya kedua. Oke, silakan teman-teman. Ini ada Suwarta. Silakan Suwarta. Langsung open mic saja. Izin bertanya Pak Ihsan. Nah, silakan Mas Suwarta. Sebelumnya selamat malam Pak. Saya izin bertanya bagaimana cara kita public speaking atau menyampaikan sesuatu di saat rapat agar
Halo, suaranya kok putus-putus ini? Mungkin diketik bisa Mas Suarta. Aduh, kuota gua. Apa? Oke. Halo, Pak. Iya, Maaf, iya, Pak. lanjut. Kedengaran ini. Maaf, Pak. Terputus. Ya. Tuh Apa-apa. kuota meneh. Maaf. Jadi, bagaimana cara kita menyampaikan public speaking atau pendapat di saat rapat agar kita tuh tidak terjadi sesuatu yang gimana ya, agak buat teman kita tuh nggak nyaman gitu loh dengan cara kita ngomong gitu loh. Oke. Satu, kadang memang di organisasi itu ada aja teman yang nyebelin. Memang ada. Tapi begini, menyampaikan pendapat itu apa namanya? Saya sampai detik ini masih berkeyakinan bahwa orang yang pandai bicara adalah orang yang banyak membaca. Itu saya sampai detik ini masih berkeyakinan seperti itu. Orang yang banyak baca itu diksi menyampaikan itu atau kata-kata yang dipilih itu lebih banyak, lebih kaya. Nah, contoh, ini beda ya ketika public speaking atau rapat. Rapat itu begini. Kalau kamu umpamanya menyampaikan gagasanmu di sana, jangan mengulang hal-hal yang sama beberapa kali. Itu satu. Jangan mengulang hal yang sama beberapa kali. Karena orang tidak akan nyaman mendengarkan itu. Tapi sampaikanlah, artinya itu kamu sudah mempersiapkan. Nah, lebih mudahnya bawalah tulis supaya runut. Kalau di pikiran kadang-kadang kemana-mana, apalagi tiba-tiba ada yang batuk, hilang. Tiba-tiba ada yang ngomong nyeletuk, hilang yang mau disampaikan. Tulis saja. Teman-teman menanggapi tadi dari katakanlah dari Imawati A. Menurut saya begini. Gimana kalau seandainya kita melaksanakannya seperti ini? Dengan alasan, nah itu ya. Gimana seandainya kalau kita melakukan seperti ini? Dengan alasan 1, 2, 3. Kamu ceritakan itu. Itu akan mikir itu orang. Nah, yang kedua, ketika di rapat, jangan cepat-cepat bicara. Yang ketiga, harus ada kesepakatan kalau rapat, tolong HP di nomor 100-kan. Ini sekarang masalah di kita semua ini, di zaman ini. HP di nomor 100-kan. Kalau rapat, ya rapat. Kalau main, ya main. Jangan sambil rapat, yang satu WA, yang satu main game. Dan harus disepakati sebelum rapat, tolong bagi teman-teman yang main game, tidak boleh bermain game. Diberikan aja, kita rapat setengah jam. Jadi kami meminta kepada teman-teman setengah jam saja waktunya dari 24 jam hari ini. Sampaikan saja seperti itu. Nah, gitu ya Mas Warta ya. Jadi disepakati dulu, karena orang nggak ngeh itu gara-gara itu. Pertama HP-nya udah kemana-mana sekarang, pikiran, entah main game, main macam-macam lah. Jadi ketika rapat, jadi maksudnya menghimbau, jangan dipaksa. Jadi pimpinan rapat kan mengatakan, teman-teman meminta waktu untuk sebentar, waktunya ketika kita rapat, HP di silent dulu, kecuali hal yang urgent. Contoh ngirim data, umpamanya sekretaris ngirim ke dibacakan, itu beda. Mungkin itu Mas Suarta, artinya jangan mengulang hal-hal
2 kali atau 4 kali atau 5 kali, jangan. Yang kedua, buat alasan, tulis saja, tulis. Menurut saya bagusnya gimana kalau seandainya begini. Alasannya 1, 2, 3. Nah, kamu ceritakan aja alasan yang pertama, alasan yang kedua. Jadi mikir gitu. Jangan setiap orang ngomong, tanggapin. Ngomong, tanggapin. Ngomong, tampakin. Itu namanya ilfil orang nanti. Mungkin itu. Monggo, yang lain. Ada lagi, Mas Hari, yang mau bertanya? Ini belum ada yang resen lagi, Pak. Ini monggo teman-teman ada lagi yang bertanya. Mumpung masih ada waktu. Sepertinya nggak ada ini, Pak. Oh, ini lagi Mas Zaki Batullah. Mau tanya lagi. Oke, silakan. Saya ingin bertanya lagi, Pak. Mohon maaf ini banyak tanya. Nggak apa-apa, Mas Zaki, nggak apa-apa. Silakan. Kadang itu ketika ingin misalnya maju ceramah itu kadang-kadang masih kepikiran untuk ada hal-hal yang kaburomaktan lah, kita mengajak tapi kita tidak melakukan, atau kita memberikan sesuatu yang baik tapi kita sendiri masih belum baik. Itu kira-kira menurut pandangan Bapak bagaimana? Terima kasih. Oke. Kalau untuk saya, materi yang itu, mamanya istilah kaburomaktan itu, ya jangan disampaikan hal yang berkaitan tentang yang sebetulnya kita nggak bisa melakukan. Contoh ya. Ada acara IMM, materi kita tentang pernikahan. Kita aja belum nikah. Itu loh. itu nggak usah. Itu nggak usah. Nah, tapi lebih bagus disampaikan yang seperti apa? Materi yang lebih ini, yang istilahnya pertama yang dibutuhkan orang. Materi yang dibutuhkan orang, maksudnya gimana Pak Ihsan? Oh, maksudnya begini. Materi yang dibutuhkan orang sekarang ini yang lebih bagus bagaimana? Contoh, tips untuk tetap semangat menurut Islam. Nah, kamu cari ayatnya, 1 atau 2 saja. Habis itu kamu sampaikan. Itu semua orang itu bisa akan nerima. Jadi istilah kaburomaktan itu adalah rasa was-was yang ditiup oleh syaitan sehingga kita tidak pernah bicara ngomong ke hadapan orang. Padahal kita butuh untuk mengekspresikan diri. Jadi kalau Bapak gitu caranya, cari dulu konten atau isi ceramah yang istilahnya dibutuhkan orang. Yang kedua, contoh bagi mahasiswa, bagaimana tips sholat malam yang efektif. Nah, boleh. Atau bagaimana cara mengakses kitab atau jurnal di Fakultas Syariah. Itu tips itu. Yang ketiga, bagaimana menyusun makalah. Nah, itu disampaikan saja dengan mudah. Nah, itu intinya jangan berpatokan dalam begini. Jangan dulu nunggu baik baru menyampaikan. Jangan dulu baik dalam 100% ya. Pengertian baik 100%. Jadi tidak ada orang sempurna di dunia ini. Karena begini, jujuran aja ini. Orang ceramah pun itu sebetulnya di samping dia menceramahin orang lain, itu lagi menceramahin dirinya sendiri. Jadi kalau ada umpamanya seorang mubalik, umpamanya menyampaikan beberapa hal tentang ilmu agama, dia pun sebetulnya lagi itu berbicara kepada dirinya. Ingat loh, apalagi berbicara tentang maut. Itu konten maut itu hampir semua orang nggak suka. Tapi kalau seorang kiai atau ustadz pandai mengemas, wah itu menarik sekali. Jadi begitu Mas Zaki, dalam pengertian
tidak usah ke kaburo maktannya dulu, tapi isi dulu. Jadi ceramah aja dulu. Hari pertama apa? Oh, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, nanti rendah hati. Bukan rendah diri ya. Yang keempat, kiat berorganisasi. Yang kelima, mahasiswa zaman milenial. Yang keenam, review buku. Nah, contoh begini, ini bisa aja kita nggak usah ceramah berbusa-busa, ambil saja satu buku. Ini Bapak contohkan ya. Ini ada namanya buku Kemuhammadiyahan. Nah ini terkenal kemana-mana. Punya Profesor Haidar Nasir. Saya cuma cerita. Nah, teman-teman, kemarin saya baca buku ini. Ternyata Pak Haidar itu mengatakan ada satu hal yang menggelitik di pikiran saya. Ngambil cuma satu nih, padahal tebalnya luar biasa ini. Cuma satu. Itu sudah jadi bahan ceramah loh. Sudah bisa jadi bahan ceramah itu. Jadi menurut saya, pemikiran Pak Haidar Nasir ini, kita itu kan anak MM itu kan diajarin begitu. Menyampaikan pendapat itu diajarin. Jadi Pak Haidar itu mengatakan, Muhammadiyah itu ternyata didesain untuk, kamu ngomong aja, ngoceh aja. Ngoceh aja. Jadi cuma cerita ngambil satu buku, habis itu nggak harus kamu baca semuanya, baca aja di bab 1 atau bab 2 atau 5. Ternyata Pak Haidar itu ngomong begitu loh. Yang kedua apa? Isi ini YouTube. Kamu lihat apa hari ini di YouTube? Contoh kamu dengar Deddy Corbuzier. Ngomong dia tentang sesuatu. Kamu bahas itu, bisa itu loh. Nah, itu bisa jadi isi ceramah. Jadi menurut saya, pemikiran beberapa orang yang diundang oleh Deddy Corbuzier itu, saya tidak sepakat. Nah, itu boleh aja kok. Karena bagusnya kita seorang muslim, kan enak tuh. Bagusnya kita sebagai orang mahasiswa, 1, 2, 3. Tadi kamu ngomongin orang lain dulu, habis itu, tapi menurut kita, kamu ngomong aja begitu. Itu Mas Jaki. Jadi, jangan berpatokan ke kaburo maktan. Jangan dulu, tapi berani saja ngomong aja. Contoh mamanya mungkin begini ya, saya cerita aja. Dulu ada teman, Pak, Mas, saya ini katakanlah umpamanya, katakanlah dia orangnya masih keluyuran malam macam-macam. Ya dia jangan ngisi yang kayak gitu-gitulah, jangan. Ngisi tentang pacaran Islami, enggak lah, jangan begitu. Ya jangan konten yang gitu. Dia ngomong apa? Kemarin saya baca buku Ali Syariati. Dia bercerita tentang bagaimana revolusi pada masa itu. Atau kemarin saya membaca buku Maqasid Syariahnya atau fikih prioritasnya Yusuf Qaradawi. Jadi Yusuf Qaradawi itu, kamu gitu aja, udah itu. Ya mah itu tadi, kamu sudah baca bukunya, kamu udah tahu poin-poin di sana menurut pikiranmu, sampaikan. Nanti akan ada membantah, itulah namanya berdialektik. Itulah nanti namanya memberikan kita itu semakin kuat. Nah, jadi teman kita itu bukan musuh kita. Kalau orang mengkritik bukan musuh. Itu adalah teman yang lagi mengasah. Nah, gitu Mas Jaki, gitu ya. Jadilah carilah konten yang tidak langsung kepada kepribadian, umpamanya ada orang umpamanya nggak sholat, tapi tiba-tiba ngisi pentingnya sholat, padahal dia aja nggak sholat gitu. Orang seperti ini, cara aman atau cara selamatnya, carilah apalah konten apa kayak buku apa, atau umpamanya tadi pernah saya itu lewat di sini. Saya itu pergi ke suatu tempat di pengelolaan wisata di salah satu desa.
pendapatan di desanya itu sekian miliar per tahun. Itu gara-gara kamu pergi ke Ponggok. Kamu tahu cerita itu, kamu itu bisa jadi bahan ceramah loh. Cerita desa. Nah, itu kan. Bukan bunganya ya, bukan bunga desanya, tapi cerita desa. Gimana seorang kepala desa dari desa yang tidak apa-apa itu bisa jadi ceramah. Mungkin gitu Mas Jaki. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih, Pak. Oke, satu lagi ya terakhir, pertanyaan terakhir. Itu silakan Saudara Faisal Nasirul Haq. Silakan langsung open mic saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Faisal. Terima kasih kesempatannya. Jadi pertanyaan saya singkat saja, Pak. Bagaimana cara kita menentukan topik pembicaraan atau ceramah yang tepat pada suatu kelompok masyarakat atau jamaah? Seperti itu. Terima kasih. Langsung ini aja dulu. Lebih spesifik lagi, contohnya apa? Maksudnya ketika mau ngomongin apa ini? Contohnya gini, kita biasa bicara di kota, kemudian kita suatu waktu ya pergi ke wilayah yang pelosok. Di situ tentu cara komunikasi kita harus disesuaikan juga dengan tema bahasan. Nah, yang saya bingung ini adalah gimana cara kita adaptasi dan gimana cara kita menemukan tema topik yang tepat untuk masyarakat itu. Ya. Ini pernah saya alami di tahun 2000 berapa itu ya, 2015. Itu saya pernah ke Purwokerto, jujuran aja ini. Ke Purwokerto ke rumah satu dosen, beliau ahli falak Muhammadiyah Jawa Tengah. Jadi ketika saat itu liburan, saya hampir berapa ya itu di sana, seminggu. Sama, itu pernah pengalaman saya yang paling saya berkesan itu saya ini gara-gara Mas Faisal ngingatin, saya ingat banget ini. Saya pun kaku mau bicara apa di sana, tapi lebih banyak saya diam, serius itu. Saya lebih banyak diamnya. Ketika kumpul pun lebih banyak diamnya saya, karena memang tidak terlalu. Saya jujuran aja ya, saya itu lebih suka baca buku. Kecenderungan orang yang sering baca buku itu ada titik lemahnya. Titik lemahnya adalah kadang kurang bergaul. Tapi nggak semua ya, nggak semua orang. Nggak semua. Nah, maksudnya gimana? Kalau untuk persoalan di kampung, itu lebih baik mengikuti saja. Cuma harus sabar. Namanya shock, kultur shock. Jadi kebudayaan kota yang sudah kita pahami, tiba-tiba datang kampung itu, jangan berbicara yang tinggi-tinggi di sana dalam pengertian, nggak usah bicara tentang kuliahmu kepada orang lain. Kecuali ada satu dua yang nanya, tapi di tempat tertentu. Tidak usah bicara bagaimana teman-temanmu di kota, itu nggak usah. Tapi lebih kepada gimana, ngikut aja. Tapi sekarang ya, jujuran aja ya, dengan adanya medsos dan game itu, ini sekarang istilah kota dan desa itu sudah tidak ada sekarang. Serius ini. Justru orang yang tidak pernah ketemu, tidak pernah kenalan sebagainya, gara-gara sama-sama saya suka pemain game, itu nyampur sekarang itu. Nggak ada masalah sekarang. Di zaman saya, yang masih, HP-nya kalau lempar kucing aturannya kena yang matik ayam gitu. Nah, itu masih kaku karena zaman kami itu masa transisi. Jadi bagusnya itu adalah kalau berbicara ke orang-orang, istilahnya teman-teman itu, kalau dalam pergaulan seperti itu. Terus pertanyaannya, bagaimana cara ketika ngisi ceramah, apalagi ke audiens anak muda? Nah, itu dilihat aja dulu di YouTube. Kan ada itu perangkat YouTube banyak. Dari sana kita akan ngerti, oh ini yang saya bicarakan saja. Atau ada teman saya yang lebih lucu lagi.
Jadi dulu dia, gara-gara saya membuat, jadi Naruto ini beda-beda karakternya di dalam. Musuhnya ini, satu, dua. Tentang keadaan kampungnya itu begini. Kampung sebelahnya begini. Itu orang itu, anak muda itu senang. Itu saya pernah lihat teman saya ada yang begitu bicara itu. Ada teman begitu bicara. Jadi untuk anak muda lebih baik yang istilahnya ya kita sebetulnya lebih paham ketika kita sudah bicara sama mereka dan bagusnya apa yang dibicarakan. Gak usah umpamanya bicara, oh pemuda harapan bangsa. Itu terlalu tinggi, langsung aja pemuda harapan pemudi. Nah itu lebih keren itu nanti. Itu orang dari awal aja udah denger itu. Nah pemuda itu harapan pemudi. Karena bagaimanapun juga pemuda itu untuk pemudi. Nah, nanti kamu keluarkanlah, baru nanti masuk yang serius. Gitu. Nah intinya ya begitulah Mas Faisal dalam pengertian secara umumnya seperti itu. Secara umumnya seperti itu. Tidak ada istilahnya begini ya. Di dalam hal pidato atau ceramah, apalagi di kota maupun di desa sama saja sebetulnya. Tidak ada rumus yang saklek itu enggak ada. Enggak ada rumus yang saklek itu enggak ada. Karena semakin banyak kamu sering manggung, dalam pengertian sering speak, sering ceramah, itu kamu itu secara naluriah itu akan tahu apa yang ingin kamu sampaikan. Itu sama kamu akan sendirinya itu akan mudah. Itu saya dulu masih ingat itu. Ini sama cerita lagi. Ada Imawati ngisi kajian dalam pengertian ada acara DAD, dia disuruh kultum. Tahu apa yang dia bicarakan? Tentang 9 elemen hasta brata di agama Hindu. Itu gimana maksudnya? Ada namanya itu matahari. Itu adalah lambang. Matahari itu menyinari bumi ini tanpa memilih. Maka kita pun sama sebagai manusia. Kebaikan kita itu tidak boleh pilih kasih. Wah gitu dia. Orang udah mulai dengerin nih aturannya tidur. Ada yang namanya bulan. Cakra bulan. Bulan ini datangnya pada malam hari. Itu apa tandanya? Ketika sebanyaknya bintang bertaburan di langit, yang paling cemerlang hanyalah dirinya. Itu maksudnya apa teman-teman IMM? Dia ngomong begitu sama kami tuh. Dimanapun teman-teman IMM berada, Anda tidak boleh terpengaruh dengan yang lain. Kalau bisa Anda harus menjadi bulan. Wah, tepuk tangan itu satu masjid. Itu ajaran agama Hindu diambil sama dia. Ajaran agama Hindu diambil itu sama anak. Dan saya, Masya Allah, ini orang bilang. Emang orangnya ya begitu memang. Tapi itu tadi maksud saya sama juga dengan Mas Jaki. Yang penting manggung saja. Bicara saja. Istilahnya jalan aja. Semakin sering itu kamu itu nggak usah rumus apapun, paham kok, tahu. Oh, ini ngono ini. Ini mesti ngono ini, bukan ngene ini. Mesti ngono ini. Nah, itu mesti begitu tuh. Mesti begitu. Nah, itu Mas Faisal sebagai ini tips paling sederhana ya cuma itu saja. Ketika berbicara secara ngopi biasa, jangan bawa-bawa kampus kita, cerita kita, kecuali ada yang nanya. Dan nggak usah berlebar kemana-mana. Nah, tapi kalau ngisi ceramah, kamu tahu apa yang disenangi mereka, sampaikan satu aja seperti itu. Saya jujuran aja ya, tipe saya itu orang serius sebetulnya. Kadang nggak bisa ngelucu saya itu. Kalau ceramah itu nggak bisa ngelucu. Tapi itu harus saya syukuri. Tidak bisa saya tiba-tiba istilahnya harus niru-niru orang lain itu. Saya nggak bisa.
Karena kalau kamu umpamanya membandingkan dirimu dengan orang lain, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bersyukur terhadap potensi yang Tuhan berikan. Nah, saya bilang, kita ini dilahirkan. Jadi software yang diberikan Tuhan atau garis tangan kalau bahasa orang lain, yang sudah udah nikmatin saja. Faisal ya Faisal, bukan Jaki. Jaki ya Jaki, bukan Faisal. Gitu loh. Jadi apa kita lanjut saja. Toh pada akhirnya kamu akan tahu nanti. Nah, yang masalah itu yang tadi yang saya bilang. Ngelangkah aja takut. Melangkah saja nggak berani. Ya gimana orang lain akan tahu perasaan hatimu yang telah lama terluka. Umpamanya loh, ini contoh bagi mereka yang jombloer itu. Nah, itu seperti itu sebagai contoh saja. Maksud saya, kamu harus maju untuk hal itu, untuk ini, jadi jam terbang. Intinya jam terbang, Mas Faisal. Oke, gitu Mas Hari. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Iksan yang telah menyampaikan materinya dari awal hingga akhir. Untuk sesi tanya jawab, mohon maaf sudah kami tutup karena sudah jam 9:30. Berarti ini sangat menarik sekali kalau sudah melebihi waktu yang ditentukan gitu ya. Baik, acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum saya tutup, kami dari bidang Sosdek mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iksan, Sarjana Pendidikan Magister Studi Islam yang telah mengisi pelatihan Kitobah pada malam hari ini. Semoga barokah bagi kita semua. Amin. Dan juga kepada teman-teman kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang sudah join dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf tadi agak terlambat karena kendala sinyal. Semoga kafidunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pelatihan Kitobah pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, banyak salah, mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Alhamdulillah. Lagi di mana Pak Iksan? Di rumah biasa. Rumah biasa. Itu HP Pak Suliki.